Saya mulai aja Pak, nggih. Iya. Ya, ini sudah saya mulai rekam, ya. Silakan Pak Pandani. Nggih. Nggih, selamat siang Bapak-bapak. Kita bertemu di ruang diskusi ini. Kali ini kita dikelompokkan di kelompok 2 sebagai tugas di materi pelatihan kita untuk hari ini adalah jadwal in-house training kita yang kemarin sudah kita diskusikan bersama dan kita sudah menentukan untuk materi apa yang kita sampaikan. Di sini ada pemateri nanti yaitu Pak Agung dari SMKN Purwosari Bojonegoro. Nggih, leres Pak Agung nggih. Leres Pak, leres. Kemudian nanti untuk breakingnya ada dari Pak Abdul Aziz. Di runtutan acara kita nanti kita ada breaking sebentar biar ada sedikit semangat dalam kegiatan siang ini. Kemudian nanti dilanjut dengan materi yang disampaikan oleh Pak Agung seperti itu. Nanti di acara selanjutnya kita adakan diskusi tanya jawab tentang materi yang disampaikan oleh Pak Agung. Untuk waktu yang pertama dan tempat untuk Pak Aziz, saya persilakan untuk ice breakingnya di waktu dan tempat saat ini. Monggo Pak Abdul Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelum mulai materi ini, sebaiknya kita melakukan perkenalan dulu, biar kita tidak terlalu tegang dan otot-otot kita agak kendor. Baik, kita mulai dari kepala dulu, ya, digeleng-gelengkan ke kiri ke kanan, ya, biar tidak kaku, tegang dari tadi, ototin laptop terus, ya, terus ke bawah 2 kali, terus putar ke kiri dulu, ya, terus putar. Halo Pak Dani. Putar, ya, terus putar ke kanan lagi, terus, dah, terus bahu sekarang diangkat, bahu, ya, ke belakang, tarik ke belakang bahu, ya, terus ke depan, ya, ke depan. Ya, cukup Bapak-bapak, itu aja ice breaking dari saya. Kita kembalikan kepada Pak Pandani. Silakan Pak Pandani. Halo Pak Mandani, halo. Terima kasih Pak Aziz. Ya, berikut dari ice breaking yang disampaikan Pak Aziz, saya kira bisa menjadi semangat kita untuk kegiatan siang hari ini biar hawa panas di luar ini tidak menyertai kegiatan kita, ya. Biar lebih santai dan biar enak dalam mengikuti materi yang disampaikan nanti. Untuk waktu yang kedua, saya berikan kepada Pak Agung dari SMKN Purwosari untuk menyampaikan materi terkait pembahasan asesmen diagnostik. Nggih Pak Agung nggih. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Pak Aziz. Pak Agung, maaf. Mic-nya Pak Agung. Pak Agung untuk suaranya. Pak. Nah, sudah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang hari ini untuk tugas IHT in-house training saya mengambil topik yaitu asesmen diagnosis. Sebelumnya saya akan share PPT saya untuk merefleksikan atau flashback apa yang kita sudah pelajari di materi pelatihan di program penggerak SMK Pusat Unggulan. Pak Fadani nggak bisa untuk screen layar ini. Bantuannya Pak Fadani.
Sudah Pak, monggo Pak. Menampilkan PPT-nya belum bisa Pak. Sudah? Sudah Pak, sudah Pak. Kok belum bisa Pak sini ya? Oh, udah, oke. Oke, sudah. Oke. Kelihatan Pak? Ya, kelihatan Pak Agung. Oke. Sebelum kita masuk di asesmen diagnosis, yaitu mungkin Bapak sudah paham, yaitu asesmen dibagi menjadi berapa, yaitu ada 3, asesmen diagnosis, formatif, dan asesmen sumatif. Nah, di sini untuk asesmen diagnosis, yaitu tujuannya untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa dan dari awal siswa. Asesmen diagnosis pun dibagi dua, yaitu ada asesmen diagnosis kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Untuk tujuannya yaitu tertera sini, yaitu mengetahui kesejahteraan psikolog untuk non kognitif dan seterusnya. Untuk kognitif yaitu untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa dan seterusnya ini. Untuk langkah-langkah asesmen diagnosis non kognitif yaitu untuk persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Meski di asesmen kognitif juga sama. Nah, di kesempatan kali ini saya harapkan peserta untuk secara sewaktu untuk mencari yaitu LK diagnosisnya untuk nanti bisa ditampilkan, dipresentasikan, dan untuk kita bahas bersama-sama. Monggo saya kasih kesempatan 5 menit atau 7 menit cukup ya Pak untuk mencari itu dan juga dicermati lagi untuk itunya lembar kerjanya. Monggo. Berarti ini jadi teman-teman ini kita untuk LK di asesmen diagnosisnya gitu Pak Agung ya? Ya, nanti mungkin ada perwakilan 2 peserta untuk menampilkan untuk kita bahas untuk diskusi seperti itu Pak Fandani. Monggo Pak Fandani, saya kembalikan ke moderator. Monggo Pak Fandani, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Agung. Tadi beberapa sudah disampaikan tentang asesmen dari Pak Agung, yang di poinnya adalah asesmen diagnosis, yaitu terbagi menjadi 2, non kognitif dan juga kognitif. Untuk 2 asesmen ini tadi kita coba diberi pertanyaan pemantik lah, kita buat lembar kerja untuk asesmen diagnosisnya gitu Pak Agung ya? Ya, nanti untuk kita diskusikan bersama-sama itu Pak. Oke. Seperti itu. Mungkin langsung saja bisa ditampilkan seperti itu Pak. Untuk lembar kerjanya yang kemarin sudah kita kerjakan itu. Bisa dua peserta untuk dipresentasikan seperti itu. Untuk kita temukan rumusan itunya. Dari inti materi ini. Monggo Pak Fandani. Siapa yang presentasi? 2 orang. Mungkin saya bisa bantu untuk yang presentasinya Pak Andi tadi, mungkin yang terkendala dengan video di komputernya. Saya coba share screen untuk Assalamualaikum. ya sedikit saya tambahin ini Pak Agung ya, untuk asesmen di aspek kognitif, pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori yang melibatkan proses berpikir secara kompleks dan mementingkan proses pembelajaran. Menurut Barudin dan Esa Nurwayuni menyatakan, aliran kognitif memandang kegiatan belajar bukan sekedar stimulus dan respon yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu,
Kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Kemudian ranah kognitif di taksonomi Bloom yang sudah mendasar di kita sebelum direvisi, kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, diurutkan secara hierarki paradigma, knowledge, komprehensif, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Knowledge adalah pengetahuan aspek paling dasar dalam taksonomi Bloom. Contoh pada soal seperti ini, pencernaan makanan pertama kali dilakukan oleh bla bla bla. Jadi inti dari pengetahuan atau C1 dituntut untuk mengenali dan mengetahui adanya konsep, fakta, atau istilah dan sebagainya tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Bentuk operasionalnya rangkaian penjabaran, mengidentifikasi, menyebutkan, menjodohkan, memilih ketepatan. Kemudian di yang C2, pemahaman, tingkat kemampuan mengharapkan siswa mampu memahami arti dan konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Kemampuan pemahaman ini dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu penerjemahan, penafsiran, dan ekstrapolasi. Dalam contoh soal seperti berikut, bagaimana proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Selanjutnya di C3 adalah penerapan kemampuan dalam bentuk operasional. Dimensi ini adalah memperhitungkan, membuktikan, dan menemukan. Contoh soal seperti berikut. Ketika kita makan biskuit lalu terjadi penghancuran makan oleh gigi, hal ini proses yang terjadi di dalam mulut adalah jadi tingkat kemampuan siswa untuk bisa menerapkan atau menggunakan ide-ide umum dan metode prinsip rumus dalam situasi baru dan konkret, pengertian dari penerapan tersebut. Kemudian analisis. Tahap kemampuan ini mengharapkan siswa dapat menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian yang lebih kecil. Kemampuan analisis ini dibedakan menjadi 3, analisis unsur, hubungan, dan analisis prinsip yang terorganisasi. Contoh soalnya berikut ini adalah jenis penyakit yang terjadi dalam tubuh kita. Kelompok penyakit yang terjadi di pencernaan adalah titik. Selanjutnya untuk di C5 sintesis, kemampuan sintesis merupakan kebalikan dari kemampuan analisis. Jenjang sintesis merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan. Kemampuan sintesis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu kemampuan menemukan hubungan yang unik, kemampuan membuat rancangan, kemampuan mengembangkan suatu tatanan. Contoh soalnya, seorang anak menuangkan air dari ember ke dalam botol menggunakan gayung dan corong air. Bentuk air dalam corong seperti berikut, ada contoh pilihan jawabannya. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Dengan kemampuan penilaian, siswa diharapkan mampu membuat satu penilaian tentang suatu pernyataan, konsep, situasi, dan sebagainya berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penilaian ini dapat bersifat intern atau ekstern. Misal contoh, penyakit diare adalah penyakit yang disebabkan karena penyebab tertentu. Buatlah obat tradisional dengan menggunakan bahan tradisional. Jadi ada evaluasi yang dilakukan oleh siswa dalam satu masalah tersebut untuk penalaran di C6 ini. Dan dilanjut untuk aspek afektifnya. Ranah afektif berkenan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil penilaian afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas.
Penilaian sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu pelajaran, serta didik mempunyai sikap positif terhadap upaya sekolah melestarikan lingkungan. Penilaian sikap yang berkaitan dengan kompetensi efektif lintas, efektivitas kurikulum dan relevan dengan mata pelajaran. Peserta didik memiliki sikap positif terhadap berbagai kompetensi setiap kurikulum. Penilaian sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran sehingga pencapaian hasil belajar bisa maksimal. Hal ini kembali kepada guru untuk pandai-pandai mencari metode yang kira-kira dapat merangsang peserta didik untuk belajar serta tidak jenuh. Untuk ranah afektif di taksonomi Bloom ini ada receive, responding, value, organisasi, dan karakteristik. Kemudian selanjutnya ini di A1 di ranah afektifnya menerima, contoh kerja operasionalnya memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, mematuhi, dan meminati. Di A2 menanggapi, contoh kata kerja operasionalnya menjawab, membantu, mengajukan, mengkompromikan, menyenangkan, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, memilah, mengatakan, dan menolak. Di A3-nya menilai, contoh kata kerja operasionalnya mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memprakasai, mengimani, mengundang, menggabungkan, memperjelas, mengusulkan, dan menyumbang. Di A5 mengelola, kata kerjanya menganut, mengubah, menata. Di A5-nya menghayati, kata kerja operasionalnya mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, menunjukkan, membuktikan, dan memecahkan. Jadi paling tidak dari ranah afektif ini bisa mengacu ke arah profil pelajar Pancasila yang di materi kemarin kelihatannya ini. Dan di aspek psikomotor, pengertian psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Pembelajaran psikomotor, kemampuan psikomotor atau keterampilan gerak, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar pembelajaran mampu membuahkan hasil yang optimal. Langkah-langkah mengajar praktik adalah menentukan tujuan dalam perbuatan dalam bentuk perbuatan, menganalisis keterampilan secara rinci dan berurutan, mendemonstrasikan keterampilan disertai dengan penjelasan singkat dengan memberikan perhatian pada butir kunci termasuk kompetensi kunci yang diperlukan, memberikan kesempatan peserta didik untuk mencoba melakukan praktik dengan pengawasan dan bimbingan, memberikan penilaian terhadap usaha peserta didik. Penilaian hasil belajar psikomotor menurut like body, penilaian hasil belajar psikomotor mencakup kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan, menyusun urutan pekerjaan, 3. Kecepatan mengerjakan tugas, 4. Kemampuan membaca gambar atau simbol, 5. Keserasian bentuk dengan diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan. Jenis perilakunya di ranah psikomotor antara lain persepsi, proses kesadaran akan adanya perubahan setelah keaktifan dari melihat, mendengar, menyentuh. Kemudian kesiapan menunjuk langkah lanjut setelah adanya persepsi, kemampuan dalam membedakan, memilih yang tepat dalam membuat respon. Yang menjadi tujuan dalam hal kesiapan adalah kesiapan mental, fisik, dan kesiapan emosional. Lanjut, gerakan terbimbing dengan persepsi dan kesiapan di atas mengembangkan kemampuan dalam aktivitas. Gerakan terbiasa melewati tahapan gerakan terbimbing maka akan mendapatkan pada gerakan terbiasa pada suatu keterampilan. Tujuannya adalah muncul kecepatan dalam menggunakan waktu tertentu pada suatu keterampilan tertentu. Gerakan kompleks, penggunaan sejumlah skill dalam aktivitas yang kompleks.
meliputi semua gerakan di atas. Lanjut, penyesuaian pola gerakan dan kreativitas. Domain psikomotornya ini ada reflex movement, basic fundamental movement, perceptual, physical aktivitas, skill movement, dan non-discursive communication. Kemudian ini gerak-geraknya. Ada gerak psikomotor imitasi, manipulasi, persesi, artikulasi, naturalisasi, ini sebagian dari asesmen sumatif di ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Mungkin dari teman-teman kelompok ini ada sedikit yang didiskusikan atau ada yang dibicarakan lebih lanjut nanti dalam materi yang sudah disampaikan. Pak Agung, monggo Pak Aziz. Pak Aziz mungkin ada pertanyaan atau suatu pemahaman yang gimana untuk yang dipaparkan oleh Pak Vandani tadi terkait dengan asesmen diagnosis Pak Aziz, monggo. Terima kasih Pak Agung. Jadi asesmen itu harus melengkapi seperti yang Pak Vandani tadi utarakan, yaitu mengenai afektif, kognitif, dan psikomotor sesuai dengan taksonomi Bloom. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Untuk Pak Mas Zauri atau yang lain? Jadi mungkin untuk di asesmen ini, untuk di ranah afektif, kognitif, dan psikomotor, di mapel kita yang lebih utama itu bagaimana untuk pengaplikasiannya gitu Pak Agung. Kalau kan kita merujuk ke mapel kita sendiri gitu. Mungkin penilaian atau cara kita melakukan asesmen ini bagaimana? Mungkin ada tambahan. Aziz, ada tambahan dari itu apa yang disampaikan oleh Pak Vandani tadi atau gimana Pak Aziz? Ada atau tidak? Terima kasih. Jadi menurut saya di pelajaran PJOK itu sangat jelas sekali itu untuk psikomotornya. Dari kemampuan psikomotor kita dapat melihat afektif, sikap dia dalam praktek, dan kemampuan dia menerima pelajaran kita, mempraktekkan. Jadi kognitifnya, jadi pengetahuannya dia pada saat melakukan, dan sikap dia dalam belajar itu sudah mencakup 3 aspek tersebut. Terima kasih. Oke Pak Vandani, mungkin saya bisa share screen gantian untuk saya untuk share screen. Oke Pak, bentar Pak. Oke. Oke, terima kasih Lanjut, Pak Vandani. Oke. Ini apa yang diutarakan oleh Pak Vandani itu saling keterkaitan. Artinya relevansi dari asesmen
diagnotis sangat berpengaruh terhadap asesmen yang formatif dan sumatif. Di sini kita ambil prinsip asesmen, yaitu ada 5 prinsip, tapi yang kita ambil poin yaitu 2 nanti yang untuk terkait dengan asesmen diagnotis. Yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Nah, di sini sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus melakukan asesmen menurut kurikulum Merdeka Belajar, yaitu asesmen kognitif yang kita lakukan. Yaitu tujuannya apa asesmen kognitif? Untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Untuk yang kognitif ini, untuk diagnosis kognitif, kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Berarti sebelumnya misalkan kita mengajar sepak bola, seharusnya kita kasih pertanyaan pemantik untuk mengetahui seberapa jauh anak ini mengetahui atau menguasai materi yang akan kita ajarkan, sehingga nanti ketika kita melakukan kegiatan belajar kita tahu capaian pembelajaran anak di fase seberapa seperti itu. Dan untuk asesmen formatif itu sangat mendukung di hasil asesmen, yaitu di asesmen sumatif di akhir unit pembelajaran seperti itu Pak Vandani. Ya. Jadi untuk mengarah ke asesmen sumatif itu berproses dari asesmen formatif Pak Agung ya? Iya benar. Karena menurut ini Pak, menurut apa yang kita dapat kemarin, yaitu kita diwajibkan ini Pak. Nah seperti ini. Ini kondisi saat ini, kita selalu terfokus pada assessment of learning. Assessment of learning contohnya apa ini? Yaitu assessment sumatif. Berarti bobotnya lebih besar. Nah untuk yang diharapkan ke depannya, yaitu assessment for learning, assessment untuk pembelajaran, dan assessment sebagai pembelajaran ini lebih beratkan. Artinya kita harus banyak melakukan assessment sebelum pembelajaran dan juga ketika proses pembelajaran, sehingga apa yang diharapkan anak nanti bisa mendukung ketika assessment of learning ini Pak. Berarti kita perbanyak untuk assessment sumatif dan untuk formatif seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau Pak Ali, monggo, barangkali ada yang ditambahkan atau ditanyakan terkait asesmen ini. Monggo Pak Ali atau Pak Aziz, karena waktunya sudah 27 lebih ya, nanti takutnya sama itu Zoom-nya ini. Saya kira udah cukup jelas itu Pak. Gimana Pak Vandani? Enggak. Game ini ada tambahan dari Pak Ali, monggo Pak Ali. Kalau yang diutarakan dari Bapak pembicara, pemateri ini kelihatannya sudah cukup jelas. Karena apa? Di samping waktunya ini yang sangat mepet, ini nanti sebenarnya banyak pertanyaan yang harus diutarakan Pak. Tapi karena ini waktunya, nanti akhirnya bisa sampai maghrib ini Pak, kalau enggak. Saya kira untuk pemateri ini sudah lumayan cukup. Saya kira cukup Pak. Terima kasih. Ya. Pak Aziz, ada yang ditambahkan lagi? Cukup Pak. Cukup. Pak Agung tambahan? Sudah cukup seperti itu Pak Vandani. Jadi kita sebelum merencanakan pembelajaran, kita harus mengetahui kondisi atau capaian pembelajaran anak di akhir fase seperti itu. Ya mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator Pak Vandani untuk bisa dilanjutkan. Monggo. Terima kasih Pak Agung. Dari materi yang sudah disampaikan tadi dan ada beberapa tambahan dari teman-teman di kelompok ini, mungkin bisa sedikit saya simpulkan dari materi asesmen ini. Jadi tujuan dari asesmen ini adalah kita bisa merencanakan atau membuat alur tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran ini dilihat dari
asesmen di awal pada peserta didik, mulai dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian dari asesmen formatif dan sumatif ini berproses atau berkesinambungan. Jadi untuk asesmen formatif ini arahnya adalah capaian target siswa atau tujuan pembelajaran nanti di asesmen sumatif. Seperti itu, Pak Agung, nggih? Iya, Pak, benar, Pak. Ya, betul, Oke. betul. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin waktu juga yang membatasi kita dalam pertemuan kali ini. Dan dari awal sampai di waktu ini yang saya utarakan, kurang lebih apabila ada salah di depan, di tengah, ataupun di akhir ini, saya pribadi meminta maaf. Dan semoga materi yang disampaikan teman-teman ini bermanfaat dan mengena, dan kita bisa mengaplikasikan di pembelajaran kitanya nanti, biar tidak salah arah untuk melakukan atau menjalankan proses pembelajaran. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.